Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Advent yang keempat. Tema kita pada hari ini adalah ketika jalan Tuhan tidak terselami. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Fernando Simanjuntak, penyala lilin dan doa syafaat oleh Guru Injil Rahel Daulay. Kiranya pelayanan kita semua boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita tetap bersatu hati di dalam doa sepekan. Biarlah kita boleh saling mengingat dan saling mendoakan saudara-saudari kita, supaya kita tetap senantiasa dipersatukan di dalam Tuhan. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita ini. Tuhan memberkati. Amin. Bacaan Injil diambil dari Lukas 1 ayat 30 hingga ayat 33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan."
kita membaca Mazmur secara beresponsorial dari Mazmur 89. Nyanyian pengajaran Ethan orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Untuk selama-lamanya, aku hendak menegakkan anak cucumu. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan? Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Aku telah mendapat Daud hambaku. Maka tanganku tetap dengan dia. Musuh tidak akan menyergapnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Aku akan membuat tangannya menguasai laut. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh percaya bahwa firman Tuhan adalah terang bagi kehidupan kami. Kami mau belajar dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau."
Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan segenap umat Tuhan dimanapun saja berada yang mengikuti taping ibadah Minggu Advent keempat ini, Shalom, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saudara-saudara, mengawali khotbah ini saya mau menceritakan sebuah kisah atau ilustrasi. Konon pada suatu hari ada 3 buah pohon yang tumbuh di lereng sebuah bukit. Mereka membicarakan harapan dan impian mereka. Pohon yang pertama berkata, "Saya berharap suatu saat saya akan menjadi sebuah kotak yang sangat berharga. Saya akan menjadi tempat emas, perak, barang berharga lainnya." Kemudian pohon kedua berkata, "Kalau saya suatu hari nanti akan menjadi sebuah kapal besar yang kokoh. Saya akan membawa para raja dan ratu-ratu besar untuk mengarungi samudra dan berlayar ke ujung dunia. Setiap orang akan merasa aman di dalam diri saya." Pohon ketiga berkata, "Saya ingin tumbuh dan hanya berdiri menjadi sebuah pohon yang paling tinggi dan bisa tegak di daerah ini. Orang dapat melihat saya di puncak bukit ini dan itu menggambarkan betapa ajaib dan agungnya Tuhan itu." Saudara, setelah beberapa tahun mereka berdoa agar impiannya menjadi kenyataan, sekelompok penebang kayu datang ke tempat itu. Seorang penebang kayu datang ke pohon yang pertama. Ia berkata, "Ini tampaknya pohon yang sangat kuat. Saya kira saya dapat menjual kayunya pada seorang tukang kayu." Lalu ia pun menebang pohon itu. Pohon pertama merasa bahagia karena ia merasa tukang kayu itu akan membuatnya menjadi sebuah kotak berharga, tempat barang-barang berharga. Pada pohon yang kedua, seorang penebang kayu lainnya berkata, "Ini tampaknya pohon yang kuat, maka saya melihat ini bisa menjadi pohon yang bisa dijual untuk membuat sebuah kapal." Pohon kedua juga merasa bahagia karena dengan cara itu ia bisa sampai kepada mimpinya menjadi kapal yang besar, yang perkasa untuk mengangkut para ratu dan raja-raja. Ketika penebang kayu itu sampai pada pohon yang ketiga, pohon itu merasa cemas karena kalau ia ditebang maka impiannya akan tidak menjadi kenyataan. Namun seorang tukang kayu berkata, "Saya sebenarnya tidak menemukan yang istimewa pada pohon ini, tetapi saya pikir pasti adalah gunanya. Dia pasti digunakan." Maka ia pun menebangnya. Saudara-saudara yang terkasih, ketika pohon pertama tiba di tempat tukang kayu ini membuatnya menjadi sebuah kotak makanan untuk hewan. Ia menaruhnya di sebuah kandang dan mengisinya dengan jerami. Pohon itu kecewa. Itu sama sekali bukan hal yang dimohonkannya di dalam doa. Pohon kedua dipotong-potong dan dijadikan sebuah perahu nelayan yang kecil.
impiannya menjadi sebuah kapal yang besar dan kuat, ini tidak kesampaian, tidak sesuai kenyataan. Pohon ketiga, apalagi saudara? Ia sudah dipotong, sudah dicabut dari akarnya, lalu dipotong menjadi potongan-potongan besar, lalu dibiarkan saja di dalam kegelapan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam perikop yang kita baca, Daud ini sedang berada dalam masa kejayaan ketika dia ingin membangun rumah Allah. Karena diberkati Tuhan, karena sudah ditolong Tuhan, karena sudah dilepaskan dari berbagai musuh-musuh yang dihadapi waktu itu, ia merasa perlu membangun rumah yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Keinginan baik Daud ini ternyata tidak disetujui oleh Allah. Kalau kita baca di dalam ayat 5-7 tadi, pernyataan Allah kepada Daud, masakan Daud yang membangun rumah? Saudara, di sini kita melihat ada permainan kata yang digunakan oleh penulis. Kata rumah yang dalam bahasa Ibrani berbunyi bait, tetapi kata bait yang sama ini juga bisa berarti keluarga atau keturunan seperti yang terdapat di dalam ayat 11. Jadi intinya begini saudara, Tuhan ingin berkata, jangan mendirikan rumah bagiku, tetapi aku akan membangun rumah dalam arti keturunan. Saudara, yang Tuhan ingin bangun ini melampaui hal-hal materi semata. Ketika Daud memandang yang baik itu sejauh apa yang dia lihat, sebatas gedung atau bangunan, fisik atau materi dan sebagainya. Tetapi Allah melihat jauh ke depan. Kalau dihubungkan dengan masa Advent, saudara, perkataan tentang rumah, bait tadi, ini juga memiliki makna atau arti politis. Yakni ketika dihubungkan dengan kerajaan Daud yang di kemudian hari ternyata tidak bertahan lagi. Khususnya sejak kerajaan Israel jatuh ke tangan Babel, kerajaan Babelonia. Sehingga maksud atau janji Allah kepada Daud tentang keturunan tadi, tentang bait yang artinya adalah keluarga, keturunan, ini mengarah juga kepada pengharapan akan kedatangan Mesias. Jadi dengan kata lain saudara, kalau kita melompat lagi ke ayat yang 16 yang mengatakan bahwa keluarga dan kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya, ini sebenarnya mengacu pada pribadi Kristus. Inilah juga yang dilihat dan dipahami oleh murid-murid Yesus dalam Yohanes 7 ayat 42, bahwa kerajaan Allah akan datang dari keturunan Daud. Nah, bukankah Yesus juga disebut anak Daud? Dia juga yang sebentar lagi akan kita rayakan dalam peristiwa lahirnya bayi Natal. Saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini? Ada dua hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, bahwa apa yang baik menurut manusia ternyata belum tentu menurut Allah. Ketika kita propose sesuatu atau mengajukan sesuatu, walaupun itu baik, tetapi itu tidak selalu disetujui oleh Allah, sama seperti Daud. Itu sebabnya jangan langsung kecewa ketika keadaan yang terjadi itu tidak seperti yang kita harapkan atau kita doakan, saudara. Jangan-jangan Tuhan sedang atau sudah mempersiapkan yang lebih baik, yang jauh lebih baik melampaui doa-doa kita, melebihi apa yang kita pikir dan rancangkan. Artinya saudara, bahwa kita harus selalu membangun iman kita untuk tetap percaya bahwa rencana Allah jauh lebih indah, jauh lebih mulia bagi setiap orang percaya. Itu sebabnya juga kalau kita saat ini, terlebih di masa pandemi ini, mengalami suatu keadaan sulit dan berat, tetaplah untuk memiliki iman percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata bahwa semua yang kubangun, semua yang kurintis, semua yang aku kerjakan, yang aku persiapkan untuk masa depanku, untuk orang-orang yang aku kasihi, itu hancur semuanya. Saudara, ketahuilah bahwa rencana Tuhan belum selesai atas hidup kita. Boleh jadi saat ini belum kelihatan, tetapi rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Jangan-jangan rencana Tuhan itu sebentar lagi. Atau jangan-jangan kita harus menunggu sampai waktu tertentu melihat rencana Tuhan itu begitu indah, saudara. Itu sebabnya jangan tinggalkan Tuhan.
tunggu dan bersabar saja, kelak Tuhan akan memperlihatkan semuanya. Dan pada saat itu kita akan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Kristus yang sebentar lagi kita rayakan dan juga yang sedang kita nanti-nantikan di kedatangannya yang kedua adalah juga merupakan bentuk perwujudan dari rencana atau rancangan besar Allah kepada manusia. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita hilang pengharapan. Tuhan punya rencana yang besar, terlebih Kristus sudah dijaminkan atas kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, bahwa seringkali Allah lebih menginginkan kita untuk membangun rumah bukan dalam arti fisik, tetapi kehidupan kita. Bagaimana bait dalam arti keluarga, keturunan, dan bukan rumah fisik semata. Kalau kita diizinkan untuk memiliki rumah, berkat, harta, dan sebagainya, saya percaya itu juga semua dalam rangka menolong kita untuk membangun rumah yang sesungguhnya, itu bait Allah, saudara. Yang diinginkan Allah adalah kita menghadirkan Allah dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, hadirat Tuhan nyata. Itu sebabnya hidup ini bukan tentang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, membangun rumah setinggi-tingginya, karena semua itu akan habis. Tetapi yang terutama kita harus membangun bait Allah dalam kehidupan kita. Kristus sebagai Sang Juru Selamat lahir dan memerintah dalam kehidupan kita. Sehingga nilai-nilai dan ajaran-ajaran Kristus itu tercermin di dalam perkataan, perbuatan kita. Saudara, apapun yang kita miliki saat ini, jadikan semuanya itu untuk membangun bait Allah dalam kehidupan kita. Kita persiapkan hidup kita untuk menjadi kado terindah di peristiwa Natal nanti. Sekaligus juga hidup kita menjadi rumah yang layak pada kedatangan Kristus yang kedua. Saudara, sebagai penutup khotbah pada hari ini, saya ingin menyambung dengan kisah 3 pohon tadi. Tahun-tahun berlalu, saudara. Pohon-pohon itu sudah melupakan impian mereka. Pada suatu hari, seorang laki-laki dan perempuan masuk ke kandang dan meletakkan seorang bayi di atas jerami dalam kotak makanan yang dibuat dari pohon yang pertama. Dan bayi itu adalah Yesus. Lebih dari emas dan permata, pohon tersebut dipergunakan untuk menjadi sebuah palungan bagi Mesias yang akan menyelamatkan dunia. Beberapa tahun kemudian, ketika Yesus hendak bertolak dari suatu tepi danau satu ke tepi danau yang lain, ia pun menggunakan perahu nelayan yang terbuat dari pohon kedua tadi. Lebih dari raja-raja dan ratu-ratu yang besar, perahu tersebut dipersiapkan untuk mengangkut Kristus, Raja di atas segala raja. Akhirnya datanglah seorang yang mengambil pohon ketiga, saudara. Dari tumpukan kayu ada 2 bagian yang diambil untuk dibuat sebuah palang atau salib. Kayu dari pohon ketiga itu adalah kayu untuk menyalibkan Yesus di Bukit Golgota. Lebih dari sekedar simbol keagungan perbuatan Tuhan, tetapi pohon ketiga dipakai untuk mengingatkan dunia tentang kasih dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara, bila sesuatu tampaknya tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita, percayalah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbaik buat kita semua. Selamat menyambut Natal dan menyongsong kedatangan Kristus yang kedua. Amin. Kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami. Sehingga itu yang mengendalikan kehidupan kami, sehari-hari kami dikendalikan dan hidup menurut apa kata Tuhan. Biarlah hari-hari yang ada yang Tuhan anugerahkan buat kami isi, kami pergunakan untuk menyongsong kedatangan Kristus. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang layak, rumah yang layak untuk Engkau berdiam dan memerintah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jalanmu tak terselami,
oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh dilawat oleh firman Tuhan yang kami dengar dan kami renungkan bersama. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami di hari-hari yang akan kami jalani ke depan. Kami bersyukur Tuhan di Advent keempat ini kami boleh semakin dikuatkan akan pengharapan di dalam Tuhan, Sang Immanuel yang menyertai kami, yang ada bersama-sama dengan kami. Biarlah ini Tuhan boleh menjadi pengharapan juga bagi kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini juga kami mau berdoa untuk kondisi dunia ini yang masih dilanda oleh pandemi. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau yang melawat dunia ini, Kau yang menghapuskan segala virus-virus yang merajalela, yang
sudah memakan banyak korban. Bahkan sampai saat ini Tuhan, masih banyak yang terpapar virus corona ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua para petugas medis dan juga semua warga, khususnya di Indonesia dan kota Jakarta ini, biarlah kami pun juga boleh menjaga protokoler kesehatan dengan baik, sehingga kami boleh saling merawat, saling menjaga satu dengan yang lain, sehingga kami boleh tetap senantiasa sehat dan saling bisa mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini pun kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang siogianya dalam minggu ini akan merayakan perayaan yang besar, Natal. Bapa, kami tahu bahwa karena kondisi pandemi ini, Natal mungkin tidak bisa kami lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi biarlah Tuhan, sukacita Natal ini tidak berkurang di dalam kehidupan kami. Kami tetap boleh mensyukuri kan hadirnya seorang juru selamat di tengah-tengah kami. Dan biarlah setiap perayaan yang dilakukan oleh gereja-gereja, baik yang melakukannya secara online maupun secara offline, Tuhan biarlah semua ini boleh berjalan dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami terus mau berdoa untuk gereja kami GMI Pos Pelayanan Cibubur, untuk pertumbuhan gereja ini Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau percayakan pertumbuhan jemaat di dalam gereja-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan itu. Bapa, kami pun mau mengingat saudara-saudari kami jemaat GMI Pos Pelayanan Cibubur yang saat ini Tuhan mengalami kelemahan tubuh. Yang berdoa untuk Bapak Okto Togatorob, Tuhan yang kuatkan dia sehingga dia boleh pulih kembali dan dia boleh kembali melayani Tuhan lewat pekerjaannya dan juga lewat pelayanannya di gereja. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Yohana Sitorus. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati dia, juga memberikan kesembuhan kepadanya. Begitu juga untuk keluarganya yang mendukung dia Bapa. Biarlah Tuhan juga memberkati dan mereka pun boleh kembali pulih seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang masih berada dalam pemulihan kesehatan. Berdoa untuk Bapak Novanci Silitonga. Berdoa juga untuk orang tua kami dari ibu dari Bapak Tumpal dan juga anak dari Bapak Charles Sihombing, Preti. Tuhan, kiranya dalam setiap pemulihan Tuhan boleh berkarya sehingga mereka boleh kembali merasakan tubuh yang sehat di dalam Tuhan. Kami juga mau mengingat saudara-saudari kami yang usia lanjut. Kami mau berdoa untuk Ibu Joyce, Ibu Sinta, juga Bapak Pendeta Daulay dan Ibu. Tuhan kiranya yang menjaga mereka dan tetap senantiasa memberikan kesehatan dan sukacita. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat kami yang melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman. Kami mengingat Ibu Eni Manurung. Kiranya Tuhan juga memberkati perjalanan mereka dan juga kembalinya nanti juga Tuhan yang sertai dan boleh tetap memberikan kesehatan. Kami juga mengingat saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk anak kami Gevariel Gogo Silitonga. Tuhan kiranya yang menambahkan umur yang panjang dan juga dia boleh senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Richard Daulay. Tuhan kiranya memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita juga di usianya ini. Tuhan, dia tetap boleh menjadi panutan dan inspirasi bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa terus untuk seluruh anggota jemaat kami, biarlah tetap setia di dalam iman dan juga
tetap bertumbuh dalam Tuhan sekalipun kami tidak bertemu satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dan ingatlah bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah. Sehingga kalau kita menemukan bahwa kenyataan ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, percayalah rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu bukti bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa kasih-Nya merangkul dan menyertai kita senantiasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat Tuhan dan saudara-saudara terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.